Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, kini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan maksud supaya iman kita dibangun, pengharapan kita dibangun. Jangan terlalu pedulikan kondisi yang terjadi sekarang, tapi maksud saya ialah mari memandang ke depan. Kalau Tuhan sudah janji, Ia pasti genap. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua pemirsa kami yang sedang menyaksikan program ini. Jamah hati mereka Tuhan, jamah hati seluruh jemaat kami, supaya hati kami diangkat, hati kami diteguhkan lagi, mata kami lebih tertuju lagi kepada Tuhan, bahwa di depan sana Tuhan sudah siapkan pemulihan yang luar biasa bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama ayat 17 saja. Ayat 17 saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 17, demikian kata firman Tuhan. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program. Satu hal yang amat sangat penting ialah kita pahami mata alamiah manusia melihat malapetaka, melihat ancaman, melihat intimidasi dari musuh. Coba saudara perhatikan. Ketika pembantu itu bangun pagi-pagi, katanya ayatnya yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepada Nabi Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita hanya bisa melihat celaka." Sekarang mata alamiah manusia melihat malapetaka, melihat musibah. Tetapi mata iman sekalian yang sudah dibukakan oleh Tuhan, dibukakan, disingkapkan dengan kuasa darah Yesus, disingkapkan dengan kuasa Roh Kudus, mata sudah akan melihat apa? Semua persediaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Bunyi ayat tadi, ayat 17 mengatakan, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu, gunung di sekeliling kota itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tadi di mana tentara musuh ada? Di atas tanah dong. Jadi maksudnya ialah perlindungan Tuhan, persediaan daripada Tuhan, berkat yang Tuhan mau limpahkan kepada kita semua itu di atas segala-galanya. Saya tidak tahu lagi saudara pemirsa, kalau saudara masih putus asa juga sesudah mendengar firman Tuhan. Yang paling kita perlukan ialah kita berdoa, atau dalam konteks firman Tuhan ini, hamba Tuhan berdoa untuk kita, untuk saudara-saudara jemaat, untuk saudara-saudara para pemirsa sekalian. Minta hamba Tuhan berdoa supaya mata jasmaniah kita ini dijamah oleh darah Yesus, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mata kita bisa melihat segala persediaan, perlindungan terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita pada saat ini, mari kita menggunakan mata kita juga, saudara sekalian. Ingat tadi, ketika dia melihat dengan mata alamiah, dia hanya bisa melihat celaka, melihat malapetaka, melihat musibah, melihat ancaman, melihat intimidasi musuh. Dan itu bohong? Nah, itu kenyataan. Memang kota itu dikepung oleh tentara dengan kereta. Pada waktu itu kereta itu luar biasa itu. Ya, sangat berbahaya. Karena kita tidak bisa lari kalau sudah dikejar oleh kereta. Walaupun kereta bukan berarti mobil, ya seperti sekarang, bukan seperti tank kayak sekarang. Tapi itu adalah senjata yang berbahaya, alat untuk orang menyerang musuh. Tetapi sebaliknya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini. Karena ketika mata kita dibukakan, maka kita melihat semua persediaan, semua perlindungan, semua pemulihan, semua kesembuhan, semua obat untuk penyakit ini yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Apa Pak Pendeta tidak bermimpi? Ini ya kata Alkitab. Saya tidak bermimpi. Itu bukan mimpi yang dilihat oleh penglihatan oleh pembantunya Elisa, saudara. Itu betul-betul sebuah kenyataan. Jadi sekarang kita minta Tuhan singkapkan mata kita, mata roh kita, mata rohani kita, supaya kita bisa melihat segala persediaan terbaik daripada Tuhan. Dan sesudah itu sudah lihat
Apa kata firman Tuhan? Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara sekalian, kenapa terjadi begini? Karena Tuhan ingin membuktikan kuasa perlindungannya untuk hamba Tuhan. Tapi jangan lupa untuk kita semua, supaya kita mengerti bahwa sebenarnya masalah kita ini hanya apa? Masalah mata. Cara pandang, cara lihat kita ketika ada masalah. Yang membuat orang jatuh dan gagal itulah keliru melihat. Matanya buta, tidak bisa melihat semua persediaan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya apa? Karena mata kita terlalu banyak untuk melihat yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang jahat yang kita lihat. Oleh karena itu hari ini pastikan mata kita selalu fokus kepada Yesus, melihat kemuliaannya, dan dengan demikian kita tembus memandang sampai kepada semua persediaan Tuhan untuk hidup kita di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Singkapkanlah mata rohani kami untuk melihat segala persediaan daripada Tuhan, segala obat daripada Tuhan, segala kesembuhan daripada Tuhan, segala mujizat dan keajaiban yang Tuhan mau buat untuk hidup kami. Bukalah mata kami Tuhan untuk melihat, dan tutuplah mata kami daripada melihat segala yang jahat, segala yang kotor dan najis. Tutup dengan darah-Mu Yesus pada hari ini, supaya kami dapat jernih melihat segala situasi, menanggapi segala situasi, bahkan yang nampak terburuk sekalipun. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.